waktu yang singkat ini saya ingin berbagi kepada saudara bahwa saya percaya bahwa namanya firman Tuhan itu selain dia bisa menghibur kita, ya, bisa menguatkan kita, menegur kita, bahkan firman Tuhan itu akan mengingatkan setiap kita, siapa kita ini di hadapan Tuhan. Nah, seringkali banyak orang yang dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, ya. Tetapi dia lupa bahwa ada identitas yang harus dia pikul, gitu. Ada identitas yang Tuhan sudah berikan kepada dia, ya. Tetapi kebanyakan orang lupa identitasnya. Nah, hari ini saya ingin ingatkan pada setiap kita, ya, ada dua identitas yang Tuhan mau kasih. Identitas yang pertama itu adalah di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, Bapak Ibu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ini adalah identitas yang pertama. Kemanapun Bapak Ibu pergi, kemanapun saudara berada, identitas ini tidak akan pernah hilang, saudara. Ya, engkau serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya ketika malaikat itu jatuh, ya, dia melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan langsung buang. Tetapi kalau kita enggak, ya, makanya kita ini lebih berharga justru dibanding dengan malaikat. Kenapa? Ketika kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi kalau malaikat jatuh dalam dosa tidak ada ampun, dibuang sudah, saudaraku. Ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa identitas ini kemanapun saudara ada, dimanapun saudara pergi, ya, identitas ini akan selalu nempel. Yang mengerti katakan amin. Ya, jangan lupakan ini, saudaraku. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin membahas sesuatu yang mungkin akrab di telinga Bapak Ibu, ya, yaitu tentang garam dan terang dunia. Pak, ini mas saya sudah tahu, Pak. Sudah berkali-kali, ya. Bahkan tema gereja kita itu kan bangkitlah menjadi terang, ya. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu bahwa ternyata garam dan terang dunia itu adalah identitas kedua yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Setelah identitas yang pertama tadi itu adalah kita serupa dan segambar dengan Tuhan, ya, kemanapun kita pergi, identitas itu selalu ada. Dan yang kedua, identitas yang Tuhan berikan kepada kita, pada saudara dan saya itu adalah garam dan terang dunia. Kita nggak bisa pungkiri ini, saudaraku. Banyak orang mengerti, oh iyalah Pak, saya ngerti Pak tentang garam, kita harus jadi garam, kita harus jadi terang. Saudaraku, seringkali ini dikhotbahkan, seringkali ini disampaikan kepada jemaat Tuhan, tapi mereka masih belum mengerti, belum memahami yang dimaksud dengan garam dan terang dunia itu seperti apa. Nah, oleh karena itu saya pagi hari ini ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu di tempat ini bahwa yang namanya garam dan terang itu bukan berbicara tentang satu kemewahan, bukan, ya. Garam apa sih bentuknya? Garam itu seperti apa sih? Ya, ini ibu-ibu rumah tangga kan pasti tahu garam itu bentuknya seperti apa. Enggak ada bagusnya, enggak ada indahnya, enggak ada. Betul enggak? Ya. Tetapi Tuhan mau justru identitas yang kedua yang Tuhan berikan itu saudara dan saya suruh menjadi garam. Dan terang itu berbicara bukan soal kemewahan, tetapi itu berbicara tentang fungsi kita di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara dan saya berfungsi di mana kita ada? Karena bicara garam, bicara terang, itu bicara soal fungsi kita. Saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saat itu statusmu atau identitas yang kedua ini nempel di dalam hidup saudara, yaitu sebagai garam dan sebagai terang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau saudara ini garam, saudara ini terang, masih enggak berfungsi sebagai garam itu?
Kalau garam dikatakan sudah nggak berfungsi, sudah nggak asin lagi, terus buat apa ditaruh? Ya pasti dibuang. Udah nggak ada manfaatnya lagi, udah nggak berfungsi, saudaraku. Begitu juga dengan terang. Lampu ini berfungsi itu karena bisa terang. Coba kalau mati, kalau dia lampu udah nggak bisa mati lagi, nggak bisa terang lagi, buat apa ditaruh? Dibuang. Lilin, saudaraku. Dulu kan nggak ada lampu, lilin adanya. Ya untuk menerangi ruangan itu dia pakai lilin. Lilin kalau udah nggak bisa nyala, terus buat apa? Fungsinya sudah nggak berfungsi lagi, ya dibuang, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, pagi hari ini firman Tuhan ini kembali ingatkan kita. Ya, ayo kita harus kembali kepada fungsi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah pilih kasih. Tuhan itu nggak pernah salah pilih. Amin. Ya, kalau saudara sudah dipilih Tuhan, ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan, Tuhan nggak salah pilih, percayalah saudara. Ya, di mata Tuhan saudara itu berharga, mulia dikatakan. Saking mulianya, saking berharganya, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Bapa? Dia kirimkan anaknya yang tunggal. Bayangkan saudara. Dia kirimkan anaknya yang tunggal buat Bapa ketika manusia jatuh dalam dosa. Buat Tuhan itu simpel banget. Tinggal binasain yang dua, bikin lagi yang baru. Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa buat Tuhan. Dia maha kuasa kok, dia yang ciptakan. Kenapa dia nggak bisa? Tetapi dia nggak lakukan itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Justru ketika manusia itu jatuh dalam dosa, nggak dibinasakan. Beda dengan malaikat. Malaikat jatuh dalam dosa, dibuang. Kita enggak, saudaraku. Malah justru Bapa kirimkan anaknya yang tunggal turun ke dunia itu untuk menebus dosa saudara dan saya. Itulah Bapa kita. Dan itulah identitas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Hari ini Tuhan ingatkan kembali, ayo. Ya. Kemanapun engkau harus ingat yang namanya identitas itu. Ya. Nah kenapa? Garam dan terang itu menjadi satu identitas buat kita. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Matius 5, 13, 14, itu mengacu dikatakan gini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Coba katakan kanan kiri, kamu itu garam dan terang dunia loh. Ya. Saudara harus ingat itu, kemanapun saudara pergi, saudara harus ingat, saya ini garam, saya ini terang. Dan saudara perlu tahu, ya saya mau katakan gini, Tuhan itu tidak memerintahkan kita untuk menjadi garam dan terang akan dunia ini lagi. Tuhan tidak memerintahkan saudara dan saya untuk menjadi seperti garam dan terang akan dunia lagi. Tidak. Ya. Sudah tidak lagi. Kenapa saudaraku? Karena saudara dan saya sudah menjadi garam, sudah menjadi terang. You have become the salt and the light in this world. Saudara kamu sudah menjadi. Bukan pagi ini Tuhan mau supaya saudara menjadi garam dan terang dunia lagi. Bukan. Ya. Tapi saudara sudah menjadi garam itu. Saudara sudah menjadi terang itu. Sejak kapan, Pak? Oh, sejak terima Yesus. Sejak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, sejak itulah dua identitas ini nempel dalam hidup saudara. Artinya, hari ini, coba lihat kanan kirinya, lihat kanan kiri. Jangan lihat ke depan saudaraku, ya. Yang di depan udah ganteng dari dulu saudaraku, ya. Tapi lihat kanan kirinya baik-baik, ya. Nah, itu yang di sebelah kanan, sebelah kiri Bapak Ibu Saudara, itu garam dan terang. Sudah jadi garam, sudah terang. Nah sekarang kembali lagi pertanyaan yang saya katakan. Masih gak berfungsi garam itu? Masih gak berfungsi terang itu? Nah, saudara, saya ingin ajak saudara untuk melihat ayatnya ya.
Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Jadi kalau garam sudah nggak asin lagi, udah nggak berfungsi, dibuang. Ya. Yang kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tidak sembunyi. Kamu itu adalah terang dunia. Nah, saudara harus tahu kenapa Yesus tulis ini. Nah, saya mau kasih tahu gini, saudaraku ya. Ada banyak orang yang nggak ngerti kenapa sih Tuhan mau supaya di firman Tuhan kok ada. Saudara harus tahu, saudaraku. Tuhan menulis tadi, ya, itu dia tulis sesudah ini, saudaraku, ayat ini 10-12 ini. Tentang apa ini? Yuk baca. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Yesus tulis ini ayat 13-15 ini sesudah terjadi penganiayaan ini. Jadi dengan kata lain Yesus mau bilang gini, kalau kamu dianiaya, kamu lagi menghadapi masalah, kamu menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidupmu, engkau dilecehkan, engkau dihina, engkau menderita karena ada orang-orang yang menganiaya saudara, menghina saudara, apapun itu yang gak enak yang saudara alami. Jadilah terang, jadilah garam di sana. Amin. Ini sebelumnya, saudaraku. Kita lihat lagi, ya. Matius 5 10-12 kan ini tentang penganiayaan, betul? 13-15 tentang tadi. Kamulah garam dan terang dunia. Nah, sekarang kita lihat sesudahnya, saudaraku. Apa yang terjadi sesudahnya? Matius 5 ayat 20, saudara. Kalau saudara mau baca itu di ayat sebelumnya ya, 17 sampai ayat yang ke-20. Tapi saya ingin lihat di ayat yang ke-20 saja. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika kamu dianiaya, ketika kamu menderita, Tuhan Yesus bilang, kamu harus jadi garam. Kamu harus jadi terang di sana. Bahkan kalau kamu dibanding-bandingkan dengan orang lain pun, dibanding-bandingkan dengan agama lain pun, engkau tetap harus menjadi garam di sana. Engkau harus menjadi terang di sana. Makanya Yesus bilang, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kamu sudah menjadi garam itu, kamu sudah menjadi terang itu. Sekarang ayo, berfungsilah. Dimanapun kita ada, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi garam dan terang dunia. Amin. Makanya tema gereja kita ini kan bangkit dan menjadi terang. Menjadi teranglah. Gitu. Kenapa? Ya karena banyak orang yang lupa dengan identitas ini, saudaraku. Coba kita lihat, ya. Kita lihat lebih teliti lagi. Apa sih yang dimaksud dengan garam itu? Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kalau kita lihat di dalam terjemahan The Amplified Bible, ya, dikatakan gini, you are the salt of the earth, but if salt has lost its taste. Di dalam terjemahan Amplified Bible, itu taste-nya itu, rasanya itu diterangkan lagi di sana. Apa yang dimaksud dengan taste di sini? Apa yang dimaksud dengan rasa di sini? Strength, its quality. Garam kalau sudah nggak ada lagi kekuatannya,
Garam kalau sudah nggak ada lagi kualitasnya dibuang, saudara. Udah nggak ada lagi fungsi, ya udah. Aduh terima kasih, kamu memang paling cantik di dunia ya, luar biasa. Saya minum dulu ya saudara. Saudara lihat di sini, ya, yang dimaksud dengan rasa itu adalah kekuatan, kualitas. Jadi garam itu berbicara tentang kualitas. Kalau garam itu udah nggak ada kualitasnya, jelek kualitasnya. Saudara mau pakai nggak? Walaupun itu mungkin asin, tapi kalau udah nggak berkualitas, jelek, ya nggak bisa. Saudara nggak akan mau pakai, dibuang pasti. Nah itulah yang dimaksud dengan jadilah garam di sana. Nah itu di terjemahan Amplified Bible. Ya, saya ingin saudara lihat di terjemahan yang lain. Ya, ini luar biasa, saudara. The Message Bible, terjemahan bahasa Inggris, tapi tadi di Amplify, sekarang di Message Bible. Ya. Let me tell you why you are here. Aku akan memberitahukan kepadamu kenapa kamu ada di sini. Nah, ya, saudara, kita lihat langsung bahasa Indonesianya aja ya, saudara ya. Lihat, biarkan saya memberitahu Anda mengapa Anda ada di sini. Di mana di sini? Ya di sini, di mana Anda ada. Saudara lagi ada di sini, di gereja ini, ya di gereja. Saudara ada di rumah, ya di rumah. Saudara ada di tempat pekerjaan, ya di tempat pekerjaan. Saudara ada di mall, ya saudara di mall di sana, gitu loh. Ya, jadi biarkan saya memberitahu Anda mengapa Anda ada di sini. Kamu di sini untuk menjadi apa? Penyedap rasa. Kamu di sini itu menjadi garam, menjadi penyedap rasa. Dengan kata lain Tuhan mau bilang gini, aku ciptakan kamu ke dunia ini untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Itu untuk jadi penyedap rasa. Sayur kalau nggak ada rasanya tawar, saudara. Demikian juga dengan kita. Makanya Tuhan mau supaya kita harus ingat ini, yang membuat orang dapat mengecap bagaimana rasanya ikut Tuhan dalam hidup ini. Ya, jika kamu kehilangan peran itu, perhatikan. Jika kamu kehilangan peran itu, maka bagaimana orang lain dapat merasakan Tuhan? Kamu menjadi tidak berguna lagi, lalu kelak akan dibuang seperti layaknya sampah. Ini terjemahan dari The Message Bible. Artinya apa? Saudara, bagaimana kita bisa menjadi saksi buat orang lain kalau hidup kita nggak bisa jadi garam di sana, nggak bisa jadi penyedap rasa di sana? Ya. Kalau ada dua orang yang bersengketa, jangan jadi provokator. Justru kita harus membawa damai di sana. Bukan jadi malah manas-manasin, saudaraku. Bukan. Dimanapun kita ada, kita harus jadi penyedap rasa. Di situ. Di penyedap rasa. Itulah fungsi garam. Itulah fungsi saudara, kenapa saudara ada di sini. Kenapa saudara ada di dunia ini. Dimanapun saudara ada. Saudara harus ingat fungsi saudara, identitas saudara sebagai garam. Kalau saudara nggak berfungsi sebagai garam, engkau sudah tidak berfungsi lagi sebagai terang, maka akan terjadi yang namanya kekacauan identitas. Saudara bisa bayangkan kalau misalkan identitas saudara kacau, bagaimana? Saudara pergi ke luar negeri, kemanapun, ini yang pertama ditanyakan identitas mana, identitasnya. Gitu. Saudara mau pergi ke bank, mau pinjam uang, mau apapun, pasti akan ditanya identitasnya mana. Saudara mau kredit mobil, kredit apapun, saudara akan ditanya mana identitasnya, karena identitas kita itu penting. Nah saudara bisa bayangkan kalau kita nggak punya identitas seperti apa.
ditolak di mana-mana, saudaraku. Ya. Nah, itu Matius 5 ayat yang ke-13. Sekarang kita bicara soal terang. Ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau supaya bangkit dan menjadi teranglah. Ya. Yuk kita lihat ayatnya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saudaraku lihat terjemahan The Message Bible. Ini luar biasa loh, saudaraku. Ya. Ini cara lain untuk menjelaskannya. Ya. Kamu di sini untuk menjadi terang. Seperti apa terang itu? Memunculkan warna-warna Tuhan di dunia ini. Ya. Tuhan bukanlah rahasia yang harus dijaga. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu yang sama kita disimpan terus. Nggak boleh ada orang yang tahu, bukan seperti itu. Tapi justru Tuhan itu harus disebarkan supaya orang tahu. Nah, itulah terang, gitu. Ya, kita akan mempublikasikan ini sama publiknya seperti sebuah kota di atas bukit. Orang akan lihat. Di situ dikatakan memunculkan warna-warna Tuhan. Pak, warna-warna Tuhan itu seperti apa? Saudara lihat, saya perhatikan ini kan nggak ada seragam putih semua. Ada warna-warni, ya, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, gitu saudara. Betul nggak? Dari ini kursi aja nih merah semua, ya warnanya merah semua. Coba sama saudara taruh satu warna aja warna biru, saudara lihat dari jauh, kelihatan nggak itu yang warna biru? Kelihatan. Kenapa? Beda sama yang lain. Nah, Tuhan juga mau seperti itu. Ketika dunia ini, ketika lagi ada masalah persoalan pergumulan dunia, dunia juga merasa nggak terima, ya, dengan keadaan situasi sekarang. Ya. Dunia mengeluh, protes sama Tuhan, justru saudara dan saya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang lain, saudaraku. Amin. Ya, memberikan warna tersendiri. Jadi orang tahu, luar biasa ya orang Kristen tuh. Ya, lagi bermasalah malah dia ngucap syukur. Saudara tahu? Pernah nonton film India? Pernah nggak, saudara? Pernah ya. Gak usah gengsi, saya juga pernah nonton film India, mas saudara. Tahu nggak bedanya film India dengan film-film Hollywood lain? Atau dengan film-film Indonesia? Bedanya apa? Nah, mau sedih kek, mau lagi gembira, nyanyi. Tuhan juga mau seperti itu. Lagi ada masalah, nggak ada masalah. Tetap bersuka cita. Tetap mengucap syukur. Itulah yang membedakan saudara dan saya dengan orang-orang yang ada di luar. Nah, itulah terang. Orang akan lihat, saudara. Gimana? Loh, sekarang namanya hamba Tuhan itu yang dilihat apa sih? Ya kehidupannya, saudaraku. Hamba Tuhan itu yang dilihat apa sih? Ya perkataannya. Kalau di gereja mau haleluya. Puji Tuhan, hosana. Terima kasih Tuhan. Di luar haleluya, saudaraku. Di luar, waduh, omongannya udah kebun binatang semua. Omongannya udah sayur-sayuran, buah-buahan semua, saudaraku ya. Enggak seperti itu. Tuhan mau supaya hidup kita itu benar-benar bisa jadi contoh buat orang lain. Amin. Luar biasa, saudara. Ya. Lihat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saudaraku, di dalam terjemahan Amplified Bible itu luar biasa diberikan artinya seperti apa, gitu loh. Ya, ada pesan moralnya di sana. Ada, kita harus benar dalam perkataan kita, sikap kita, moral kita pun juga harus bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, itulah terang, orang lihat. Garam itu kan gak kelihatan tapi bisa dirasakan. Kalau terang itu dilihat, saudaraku. Bener gak nih orang sudah bertobat,
Bener nggak udah orang sudah terima Tuhan? Saudaraku di Bandung, ini di Bandung ya, saya cerita di Bandung, bukan di sini saudaraku ya. Di Bandung saudara, ada seorang bapak, dia baru terima Tuhan, dia dari Muslim, pindah. Dia bilang, oh saya mau jadi Kristen Pak. Saya tanya, kenapa kamu jadi Kristen? Iya, dulu sebenarnya saya waktu kecil Kristen Pak, mama saya Kristen. Tapi mama saya married sama saudara kita, jadi dia ikut gitu loh. Jadi saya anaknya disuruh ikut bapak gitu loh. Jadi saya Muslim. Tapi mama saya sudah nggak ada Pak. Nah kemarin ini beberapa hari yang lalu saya mimpi ketemu sama mama saya dan mama saya pesan, kamu harus balik lagi ke Kristen. Jadi saya mau ke Kristen lagi Pak. Saya mau terima Tuhan lagi lah gitu loh. Saya mau minta ampun sama Tuhan. Akhirnya saya bimbing, saya doakan saudaraku ya. Dia sudah ikut ibadah ya. Dia sudah ikut kul persekutuan, saudaraku. Udah berapa kali gitu. Kul terakhir Selasa kemarin, saudara. Sambil nunggu yang lain datang, dia sudah datang, pertama kali datang. Wah. Jadi ngobrol-ngobrol sama saya. Pak, dia bilang gini saudaraku, dengan bangganya dia bilang gini. Makasih loh Pak, Bapak sudah doakan saya sudah terima Tuhan lagi, saya senang Pak. Oh iya, gimana? Iya Pak, ini kemarin saya ini mukul orang Pak. Saya bilang, saya kaget, mukul orang? Iya Pak. Kenapa? Kenapa kamu mukul orang? Iya habis dianya menghina Kristen sih Pak. Dianya menghina agama saya. Ya udah saya pukul aja dia. Saya bilang, ya ampun. Katanya udah terima Tuhan, tadi udah terima kasih, udah terima Tuhan. Baru juga kamu ngomong gitu, 5 menit kemudian kamu bilang udah mukul orang. Saya bilang nggak bisa seperti itu. Hidup kita ini sudah berubah. Amin, saudaraku. Ya, sejak tadi saya bilang, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saat itu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan hidup kita sudah jadi terang, sudah jadi garam. Saudara akan hidup saudara, perkataan saudara, cara saudara bekerja, cara saudara berusaha, memimpin satu usaha, itu akan dilihat semua orang. Betul, saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara. Sikap saudara dalam memimpin, saudara akan dilihat sama enggak dengan orang dunia. Sikap saudara berbicara kepada bawahan, sama enggak dengan orang dunia. Itu akan dilihat semuanya, saudara. Makanya ayo kita harus ingat, identitas ini kemanapun kita pergi akan selalu ada yang namanya identitas. Saya ingin ajak saudara untuk kita bersejarah dulu sebentar, saudaraku. Ini saya sampai jam berapa? Sampai sore? Enggak lah, sampai sore. Sampai jam 5? Sampai jam 5? Ini 5 menit lagi? 15-an? Oke, ya. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk kita lihat di dalam kitab Wahyu dulu. Ya, ini kenapa kok ada garam, ada terang gitu ya? Saudara harus tahu dulu nih sejarahnya, saudara ya, tentang garam ini. Yuk, Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Mana tadi? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta dan telanjang. Jadi ini kita tahu ini Yesus bilang terhadap jemaat yang ada di Laodikia. Saudaraku, jemaat Laodikia kalau saudara sempat
pergi ke sana. Laodikia ini 7 gereja ini ada di daerah Turki, saudaraku. Kalau saudara diberi kesempatan untuk lihat ke sana, sebenarnya itu hanya bangunan reruntuhan saja. Sekarang itu sudah runtuh, sudah nggak ada bentuknya. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, ya, gereja Laodikia itu adalah gereja yang kaya. Kota ini tuh kaya, saudara, Laodikia ini. Ya, beda dengan yang lainnya. Dari lantainya saja saudara akan lihat bahwa ini bernilai nih, mahal gitu istilahnya. Ya. Dan Tuhan bilang gini, saya tahu kok pekerjaan kamu itu seperti apa, saya tahu. Kamu tuh luar biasa, kamu kaya, kamu kamu punya kemampuan untuk melakukan apa saja. Aku tahu pekerjaanmu seperti apa. Yesus bilang gitu, ya, terhadap jemaat yang ada di Laodikia. Saudaraku, jemaat Laodikia, kota Laodikia itu adalah, tadi saya katakan kota yang kaya. Suatu kali itu kota kena gempa, hancur, saudaraku. Infrastrukturnya hancur, berantakan. Nah, si sang kaisar ini, kaisar kirim bantuan untuk membangun lagi kota yang sudah hancur karena gempa itu. Tapi ditolak. Ditolak sama pemimpin Laodikia pada waktu itu. Ya, ditolak. Gak usah bantu. Kita punya uang sendiri, tenang. Gitu. Gak usah repot-repot. Terima kasih sebelumnya. Ya, gitu, saudara. Ya, jadi mereka karena dia banyak uangnya, kaya, ya dia bangun sendiri, saudaraku. Tetapi ada masalah yang mereka tidak perhatikan. Mereka kaya, mereka bisa apa saja, pekerjaan mereka, usaha mereka, mereka sukses semuanya. Tapi ada satu yang mereka tidak perhatikan, gitu. Yesus bilang, kamu itu suam-suam kuku, enggak panas, enggak dingin. Kalau kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkannya. Saudaraku, saya berpikir dulu yang namanya ikut Tuhan, itu harus panas. Kalau enggak panas ya dingin, betul enggak, saudaraku? Ya, udah sekalian. Panas sekalian, dingin ya dingin udah, gitu loh. Tapi itu artinya buat saya ikut Tuhan, mau ikut Tuhan serius, kalau enggak, kan gitu, saudaraku, pengertiannya. Tapi ternyata pengertian yang saya punya itu salah enggak seperti itu, saudaraku. Kalau kamu mau ikut Tuhan, ikut jadi panas, ya panaslah, bagus itu panas. Kalau enggak jadi panas, ya dingin, bagus, itu sama. Ada satu kelemahan di kota Laodikia, apa itu? Dia enggak punya air, dia enggak punya mata air, saudaraku. Jadi mata air yang mereka terima itu dari tetangga-tetangganya, saudaraku. Ya, nah, suam-suam kuku itu di dalam bahasa Yunaninya kliaros. Kliaros artinya apa? Setengah hati, tanpa semangat, ya, dalam keadaan mati suri. Ikut Tuhan, kalau setengah hati, hati-hati, saudara. Ya, saudara sudah suam-suam kuku itu di situ. Dan yang suam-suam kuku, Tuhan bilang, aku akan memuntahkannya. Tanpa semangat ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi pergumulan kita harus tetap semangat. Walaupun situasi keadaan politik ekonomi di negara kita ini seperti sekarang ini, saudaraku, ya, tapi tetap semangat dalam melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Nah, saudara lihat, ya, itu petanya, ya, Laodikia. Laodikia itu ada di situ, ya. Dari kota Efesus itu cuma 160 km, saudara. Efesus itu kota walaupun dia nggak kaya, tapi di situ ada pelayanan, betul? Laodikia dia kaya, dia bisa semuanya, nggak ada sejarahnya, saudaraku. Ada pelayanan di sana, nggak ada. Gitu. Makanya mereka sombong. Mereka punya semua, sukses, kaya, apalagi, saudaraku, bisa semuanya.
Dikirim bantuan aja ditolak, nggak usah. Kita punya sendiri, kita bisa bikin sendiri, kita bisa bangun sendiri infrastruktur, nggak perlu bantuan dari luar. Tapi sayang, mereka nggak punya air untuk diminum. Nah, air untuk diminumnya dia datangkan dari Hierapolis dan juga di Kolose, tetangganya, saudaraku. Hierapolis itu kita terkenal dengan sumber mata air panasnya. Mungkin saudara tahu ini lewat pipa-pipa yang seperti ini nih, saudaraku ya. Ini mereka bikin. Bayangkan saudaraku, jarak Laodikia ke Hierapolis itu 10 km. Jadi pakai pipa. Dia bentangkan pipa 10 km. Jarak Laodikia ke Kolose itu 17 meter. Dia bentangkan pipa sepanjang 17 km. Cuman untuk dia beli air dari sana. Gitu loh saudaraku. Nah, cuman sayang, saudara. Jaraknya terlalu jauh. Jadi kalau air panasnya datang, saudara tahu Hierapolis itu terkenal dengan air panasnya, sumber air panas. Pamukkale, saudara pernah lihat di Hierapolis tentang Pamukkale Thermal Spring. Itu ini mata air ini jadi bagus ini, saudaraku. Ya, itu air panas. Ada belerangnya bisa menyembuhkan kulit, sakit kulit atau apa dan sebagainya, banyak di sini, saudaraku. Ya. Nah, itu di Hierapolis. Jadi dia datangkan untuk air panas, dia datangkan dari Hierapolis. Air dinginnya itu dia datangkan dari Kolose, karena di Kolose itu ada satu gunung di sana yang ada sumber mata airnya di sana. Gitu loh. Memiliki mata air dingin. Jadi Tuhan bilang gini, kalau kamu panas, ya panas, ada fungsinya panas. Apa? Sebagai obat, sebagai penyembuh. Tapi kalau kamu mau dingin, ya dingin. Bisa menyegarkan. Untuk minum itu bisa menyegarkan. Jangan anget-anget kuku. Nah, itu yang dimaksud dengan kenapa Tuhan bilang kok jangan kamu nggak panas, nggak dingin, gitu. Itu sejarahnya seperti ini. Dan Tuhan mau supaya kita ini dalam ikut mengiring Tuhan itu serius. Ayo, saudara tahu ini Brian Warner. Brian Warner itu ada seorang anak kecil, saudaraku. Ya, dia punya di mukanya ini tuh nggak mulus, ada bintik-bintik gitu, saudara. Dari sejak kecil, di sekolah dia dibully, dihina, nggak ada yang mau main sama dia. Karena apa? Dia tinggi, kurus, tapi bintik-bintik, si mukanya tuh nggak halus, saudara. Di anak-anak sekolah dia dibully, ya, dihina, diejek, gak ada seorang pun yang mau main. Bukan cuman murid-muridnya, bukan cuman teman-temannya dia, guru-gurunya pun juga ngejekin dia, ngebully dia. Bahkan, saudaraku, yang lebih parahnya lagi, pendetanya sendiri dia orang Kristen, saudara. Brian Warner orang Kristen, saudara. Ya. Keluarganya juga orang Kristen, anak Tuhan, rajin ke gereja. Tapi Brian Warner ini dia dihina, diejek, bahkan sama gembalanya sendiri pun juga dia dibully, diejek. Suatu kali sekolahnya ngadain retreat. Ya. Begitu teman-temannya tahu, orang tua teman-temannya tahu, mereka bilang gini, mereka menghadap ke kepala sekolah dan dia bilang gini, anak saya mau saya ikutin, tapi dengan satu syarat. Jangan satu kamar dengan ini, dengan Brian Warner ini. Saya nggak mau. Kalau misalkan Bapak menyatukan Brian atau ditaruh sekamar dengan anak saya atau dengan anak siapa, kita nggak akan jadi pergi. Saudaraku, kepala sekolahnya waktu dibilang seperti itu ya, daripada nggak jadi pergi, ya udah bayar, cuman gara-gara satu anak ini, ya udah syaratnya diterima, oke. Jadi saudaraku selama retreat itu berlangsung, dia tinggal sendirian, nggak ada temennya, nggak ada orang yang mau nemenin dia, saudaraku. Dia diejek, dia dihina, dia dibully sama teman-temannya, sama gurunya, bahkan sama gembalanya sendiri, saudaraku. Bahkan yang luar biasanya lagi, saudaraku, sama orang tuanya sendiri pun.
Orang tuanya sendiri pun juga, walaupun dia Kristen, tapi dia ledekin ini. Anaknya sendiri. Semakin dia besar, saudaraku, dia senang karena dia nggak ada siapa-siapa, dia sendiri. Akhir pelariannya dia ke musik. Dia ke musik, saudara. Dan musik-musiknya yang dia suka itu adalah musik-musik metal. Inilah yang memperkenalkan dia, akhirnya kenapa dia ganti namanya menjadi Marilyn Manson. Saudara tahu ini? Ya. Setelah besar dia seperti ini jadinya. Karena dia dibully. Yang harusnya gereja jadi berkat. Harusnya kekristenan itu jadi terang, jadi garam. Justru di hadapan Brian Warner itu enggak seperti itu. Kenapa dia pakai ganti namanya jadi Marilyn Manson? Karena dia kagum dengan yang namanya Marilyn Monroe. Dia fans berat Marilyn Monroe, jadi dia pakai namanya Marilyn. Manson, kalau saudara lihat di Google, klik di Google tentang keluarga Manson, itu keluarga penjahat. Semua jenis kejahatan itu ada di keluarga ini. Dari bapaknya, istrinya, anaknya, semuanya, saudara. Nah, dia pakai tuh keluarga, dia ambil Mansonnya, jadi Marilyn Manson. Dan ketika ditanya, saudara, dia konser di mana-mana, saudara tahu konsernya? Dia main musik metal. Ketika ditanya apa tujuan hidupnya, saudara tahu? Cuman satu tujuan hidupnya. Ini akibat dari orang yang dibully, orang Kristen dibully, yang gak jadi berkat. Dia bilang gini, tujuan hidup saya cuma satu, menghabiskan kekristenan di muka bumi ini. Itu dia, itu tujuannya, saudara. Kenapa dia punya tujuan seperti itu? Karena gereja gak jadi berkat. Gereja gak jadi garam, gak jadi terang. Terakhir, saudara. Mahatma Gandhi, ya, dia pernah bilang gini, my life is my message. Hidupku adalah pesan. Orang di luar mau lihat saudara mau kasih pesan apa sama orang-orang yang ada di luar. Itu lewat hidup saudara. Lewat hidup kita. Kita mau berbagi kasih sama mereka. Kita mau berbagi sukacita kepada mereka, atau justru sebaliknya. Kita berkeluh kesah di depan mereka. Kita ngomel, marah-marah sama di depan mereka. Gak jadi saksi buat mereka. Apa yang saudara mau berikan kepada mereka? Pesan apa yang mau saudara sampaikan lewat hidup saudara terhadap orang-orang yang ada di sekeliling saudara? Saudara harus ingat, ayat terakhir, 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita jadi berkat atau tidak, itu tergantung saudara. Hidup kita bisa jadi saksi atau tidak, itu tergantung saudara. Tapi yang pasti pagi hari ini, firman Tuhan ingatkan ada 2 identitas ini. Saudara sebagai ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Sempurna sudah. Di antara semua ciptaan yang lain, saudaralah yang paling sempurna. Yang kedua, identitas yang kedua yang harus kita ingat, kita ini adalah garam. Kita ini adalah terang. Amin. Saudaraku, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, you are the salt of the earth. Earth itu bumi. Terang dunia. Tuhan mau supaya saudara punya dunia apa di situ. Saudaraku, saya tanya sama Tuhan, ini bedanya apa Tuhan? You are the salt of the earth, you are the light of the world. Bedanya apa? The salt, the earth, dan the world. Bedanya apa? Saya tanya ke beberapa hamba Tuhan, mereka itu cuman penyebutannya saja, artinya sama.
Kalau artinya sama ya kenapa nggak word aja dua-duanya? Atau di earth dua-duanya, kenapa nggak itu aja? Kenapa dibedakan? Ternyata saudaraku ada perbedaannya. Gitu. The word itu lingkupnya lebih kecil. Kalau earth, bumi itu kan lebih luas. Tuhan mau supaya saudara saya jadi garam atas bumi ini, atas semua yang ada. Gitu loh. Dimanapun kita ada. Tapi kalau terang, the word, itu terang saudara harus jadi terang di dunia di mana saudara ada. Saudara punya dunia apa? Saudara pernah dengar kayak gini? Saudara kerja di mana? Kamu kerja di mana sih? Oh, saya kerja di dunia otomotif. Saya kerja di dunia kain. Ya. Saudara pernah dengar itu? Ya. Saya kerja di dunia fashion, misalkan itu. Nah itu lingkupnya lebih kecil. Tapi justru kita harus jadi terang di sana. Supaya orang lihat. Bagaimana kita bisa membawa orang sama kepada Tuhan. Kalau hidup kita gak jadi terang. Yang mau jadi terang, katakan amin. Yang mau jadi garam, katakan amin.